Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis, Semester 2, Kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah agroklimatologi dengan dosen pengampu Ibu Sakia, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing berkolaborasi dan bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sustainable Development Goals dan implementasinya di industri perkebunan kelapa sawit. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa membangun dunia menjadi lebih baik, di mana setiap orang punya kesempatan, di mana alam lestari, dan di mana keadilan menjadi sebuah fondasi? Jawabannya ada pada sebuah peta jalan ambisius yang disepakati oleh seluruh negara yang ada di planet ini, yaitu Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan global dengan 169 target terukur yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada September 2015. SDGs merupakan rancangan bersama untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet bumi sekarang dan di masa yang akan datang. Prinsip utama SDGs adalah no one left behind, tidak ada yang tertinggal, yang berarti semua upaya pembangunan harus memastikan tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses atau manfaat pembangunan. Poin Sustainable Development Goals. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Kita ingin menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. Setiap orang berhak hidup layak, punya tempat tinggal, penghasilan, dan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. 2. Tanpa kelaparan. Tidak ada seorang pun yang boleh kelaparan. Tujuan ini mendorong semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup, bergizi, dan aman. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Setiap orang berhak untuk hidup sehat, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, hingga orang tua. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan, vaksin, obat-obatan, dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah hak semua orang. Tujuan ini ingin memastikan semua anak bisa sekolah, mendapat guru yang baik, dan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Yang kelima, kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil hanya karena jenis kelamin. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih dan toilet yang layak adalah kebutuhan pokok. Tujuan ini ingin memastikan semua orang bisa mendapatkan, terutama di desa-desa dan daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kita membutuhkan listrik dan energi untuk hidup, tapi harus yang bersih, ramah lingkungan, dan bisa akses oleh semua orang tanpa merusak alam. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Ekonomi harus tumbuh bersama, bukan hanya untuk segelintir orang. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kita butuh jalan, jembatan, teknologi, dan industri yang kuat dan ramah lingkungan, agar masyarakat bisa berkembang dan terhubung. Poin yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, yang dimana poin ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan serta memastikan inklusi politik, ekonomi bagi kita semua tanpa harus memandang usia, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan juga status ekonomi. Nah, hal ini mencakup pada akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan juga peluang, baik di dalam negara maupun antar negara. Selanjutnya poin yang ke-11 yaitu mewujudkan kota-kota dan komunitas yang berkelanjutan, di mana poin ini berfokus pada menciptakan kota dan komunitas yang baik, inklusif, tangguh terhadap bencana dan juga berkelanjutan. Termasuk di dalamnya perencanaan tata ruang yang baik, transportasi umum yang ramah lingkungan, serta pengurangan kawasan yang kumuh. Poin yang ke-12 yaitu menjamin konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, artinya mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien, mengurangi limbah, dan mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memutus rantai konsumsi berlebihan dan produksi yang merusak lingkungan. Poin yang ke-14 yaitu ekosistem lautan, dengan melindungi dan mengelola sumber daya lautan dan pesisir secara berkelanjutan. Ini termasuk memerangi pencemaran laut, menangani penangkapan ikan berlebihan, dan melindungi ekosistem laut yang rapuh seperti terumbu karang. Poin yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, yaitu dengan menyerukan aksi nyata dan segera mengatasi dampak dari perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan terhadap bencana iklim, serta kebijakan adaptasi dan mitigasi yang kuat. Poin yang ke-15 yaitu ekosistem daratan, dengan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi lahan. Tujuannya agar bumi tetap lestari dan dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Poin yang ke-16 yaitu menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, di mana dengan mendorong masyarakat yang damai dan inklusif dan menjamin akses terhadap keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, transparan, dan tanggung jawab di semua tingkatan. Poin yang ke-17 ialah kemitraan untuk mencapai tujuan dengan menguatkan kerjasama global dan juga termasuk dalam pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas antar negara. Tujuannya adalah memperkuat solidaritas dan kolaborasi untuk mencapai semua tujuan SDGs secara bersama-sama. Sawit, satu kata yang bisa memicu perdebatan global. Ada yang menyebutnya sebagai perusak hutan, perusak ekosistem, dan ada pula yang menyebutnya sebagai penyebab dari pemanasan global. Tapi tahukah kita bahwa di balik kontroversi itu, kelapa sawit justru menjadi penyambung hidup jutaan keluarga di pelosok Indonesia. Di tengah sorotan dunia, industri kelapa sawit berdiri di persimpangan antara kecaman dan harapan. Tapi kini, waktunya kita melihat lebih dalam, bukan pada bayang-bayang masa lalu, melainkan pada potensi luar biasa yang dimilikinya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar yang terdiri dari 6,72 juta hektar perkebunan petani swadaya, 8,68 juta hektar milik perkebunan swasta, dan 0,98 juta hektar milik perkebunan negara. Tak hanya itu, menurut Palm Oil Indonesia, pada tahun 2021, pendapatan industri kelapa sawit di Indonesia mencapai 531 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 13,5% terhadap ekspor non-migas Indonesia. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar dalam pengatasan kemiskinan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Menurut data Kementerian Pertanian dan Gapki, lebih dari 2,6 juta petani swadaya menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit. Keberadaan industri ini memberikan akses terhadap sumber pendapatan yang stabil, termasuk melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani yang sering kita sebut sebagai skema inti plasma.
Skema inti plasma dan pendampingan teknis membantu petani kecil meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup mereka. Dengan begitu, industri ini mampu mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah tertinggal, yang mana hal ini mendukung SDG poin pertama, tanpa kemiskinan. Ketika pendapatan petani meningkat, daya beli terhadap kebutuhan pangan dan gizi keluarga juga ikut meningkat. Program tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility di banyak perkebunan juga ikut memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekitar. Beberapa perusahaan bahkan mengembangkan kebun pangan independen, kolam ikan, dan pelatihan budidaya bagi warga desa binaan. Selain itu, hasil limbah organik dari kelapa sawit juga digunakan sebagai pupuk kompos untuk pertanian sekitar, sehingga menciptakan sistem pangan yang lebih terintegrasi, yang mana hal ini mendukung SDG poin kedua, tanpa kelaparan. Industri kelapa sawit juga berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Banyak perusahaan-perusahaan menyediakan klinik, program vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kualitas air dan sanitasi juga ditingkatkan melalui penyediaan sarana air bersih dan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Implementasi ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja pun diperketat untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja di lapangan. Yang mana hal ini mendukung SDG poin ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2022, secara umum, jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kelapa sawit mengalami peningkatan, yakni dari 12,5 juta orang pada tahun 2015, sekarang menjadi sekitar 16,5 juta orang pada tahun 2024. Industri ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang sekitar 3,5% dari PDB Indonesia. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar kini mulai menerapkan prinsip pekerjaan layak termasuk upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak. Yang mana hal ini mendukung SDG poin ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Palm Oil Facts, kelapa sawit adalah tanaman yang sangat efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti repisit atau kedelai. Produksi kelapa sawit menghasilkan lebih banyak energi dengan limbah yang lebih sedikit, sehingga menjadi contoh konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melalui sertifikasi ISPO, industri sawit berkomitmen pada praktik produksi berkelanjutan yang mengurangi dampak lingkungan dan mendukung target energi terbarukan Indonesia. Yang mana hal ini mendukung poin SDG yang ke-12, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Profesor Purwiyatni Haryadi dari IPB menyatakan bahwa industri kelapa sawit sangat potensial dalam mendukung aksi iklim, terutama melalui pengembangan biodiesel sawit yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Program biodiesel mandatori yang didukung pemerintah juga membantu menghemat devisa negara dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Yang mana hal ini mendukung poin SDG yang ke-13, penanganan perubahan iklim.